Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali di siang ini. Sehat-sehat semua atau gimana kabarnya nih kira-kira? Apa ada yang lagi kurang sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Apalagi nih siang hari, habis istirahat tadi sudah makan, mudah-mudahan lebih bersemangat belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Minta tolong Maulana dipimpin. Alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu mau ngecek nih kehadirannya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang terlambat, Bu. Ada yang terlambat. Oh, iya. Siapa yang terlambat ya? Anissa, Nyang. Oh, mungkin masih di kantin ya, masih makan siang. Kita tunggu aja nanti ya, mudah-mudahan cepat bergabung. Gustian juga belum, Bu. Gustian? Ada, iya. maaf, Gustian nggak kelihatan. Sudah hadir. Nggak kelihatan, Gustian. Oke. Sudah hadir berarti ya, Gustian. Nanti kita tinggal nunggu Nyang sama Anissa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Tentunya kemarin itu kita sudah belajar juga nih pertemuan sebelumnya, tapi yang kita pelajari itu adalah mengenai kalimat terbuka, kalimat tertutup, kemudian mengenai merubah nih dari bentuk cerita menjadi model matematika. Nah, untuk itu Ibu harapkan dari pertemuan yang kemarin kalian bisa mengingatnya kembali karena masih ada hubungannya nih antara materi yang sebelumnya dengan materi yang hari ini. Nah, untuk itu kita mulai dulu nih pembelajaran hari ini. Kita buat komitmen dulu ya. Jadi nanti Ibu harapin sih kalian aktif nih dalam berdiskusi, dalam tanya jawab gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu akan share sebuah video. Sebelumnya Ibu share screen dulu. Nah, sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, kompetensi dasarnya ini kalian bisa baca, yaitu kalian bisa menjelaskan persamaan dan tidak persamaan dengan satu variabel dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaannya. Kemudian kita tujuannya, pembelajarannya sama dengan yang tadi itu, dengan si kompetensi dasar tadi, dapat menyelesaikan persamaan, terus bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini ada video. Coba kita simak bareng-bareng ya, Nak. Apa tadi suaranya terdengar, anak-anak? Tidak ada suara. Belum, Bu. Yang videonya belum ya? Belum. Tidak ada suaranya, Bu. Ada, Bu? Ada? Udah ada belum suaranya? Belum, Bu. Belum ada suaranya. Belum keluar ya suara videonya? Sebentar. Coba Ibu cek dulu ya. Mungkin ini dari awal lagi. Jadi ini ada timbangan. Nah, kemudian timbangan ini kita akan mengisi prinsip kerjanya timbangan. Nah, coba bisa diperhatikan dulu ya. Di sini ada tulisannya juga.
Jadi apa yang terjadi nih di sebelah kiri timbangan kalau ditambah 3 kelereng? Kira-kira apa yang terjadi ya? Ada yang bisa jawab? Timbangannya turun ya, Bu? Timbangannya iya. Lebih ke kiri ya dianya. Nah, kemudian ini kita lihat aksinya. Kalau kita tambah, nah betul. Kalau kita tambah kelerengnya nih ke kiri, yang tadi udah dibilang sama Sally, dia lebih berat ke kiri. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi kalau kita mau membuat timbangan ini seimbang? Kira-kira gimana caranya nih biar timbangannya seimbang? Ditambah lagi Bu yang di kanan Bu. Iya, ditambah berapa kira-kira ya? 3 bukan Bu? Tambah 3, Tuh, Bu. coba kita lihat ya. Apakah kalau ditambah 3 dia jadi seimbang? Iya, betul. Jadi kalau kita tambah 3 lagi kelerengnya di sebelah kanan, maka dia jadi seimbang. Nah, kemudian kita lihat lagi yang terjadi. Nah, kira-kira apa yang terjadi lagi kalau dari sebelah kanan diambil 2 kelereng? Berat ke kiri Bu. Berat ke kiri. Kita lihat ya. Nah, iya betul ya. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman semua, kalau kita mau menyeimbangkan si kanan dan kiri, apa yang harus dilakukan kira-kira? Jumlah kelerengnya harus sama, Bu. Jumlah kelerengnya harus sama, betul ya. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan nih dari hasil video atau tayangan yang tadi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Jumlah Coba. kiri harus sama, Bu. Gimana? Harus Jumlah sama? Kirinya harus sama. Iya, kanan kirinya harus sama. Biar sama, kira-kira harus diapain ya? Biar kanan dan kirinya yang tadinya tidak sama, agar sama, harus diapain kira-kira? Ditambahin. Iya, bisa ditambahin. Kalau dikurang, kira-kira bisa nggak? Bisa juga Bu. Bisa juga, betul. Jadi, kesimpulannya, timbangan akan seimbang jika berat bendanya tuh sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Untuk itu, kita dapat menambahkan dan mengurangi kedua ruas tersebut dengan nilai yang sama. Jadi, kalau yang kirinya ada 3, biar kanannya sama, berarti harus ditambah 3. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kurangi 2, biar seimbang, yang kirinya juga harus dikurangi 2. Untuk sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup. Tidak ya, cukup. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut berikutnya. Nah, kita masuk ke materi nih. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Ada yang bisa bacakan soalnya? Coba Isma, boleh? Iya, Bu. Dibaca ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut ini. 3x ditambah 10 sama dengan 2x. Dikurangi 8. Iya. Berarti mencari x ya, Bu ya? Nah, betul. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, kita diminta nih untuk mencari nilai X-nya. Supaya apa ya? Ada yang tahu nggak kita nyari X-nya supaya apa nih? Biar apa? Iya, seimbang. Iya, biar antara ruas kanan sama ruas kirinya sama. Jadi ini kan ada tanda sama dengan nih, artinya
ruas yang sebelah kiri akan sama seperti ruas yang sebelah kanan. Nah, kita cari kira-kira X-nya berapa ya, biar nanti nilai yang kanan ini sama dengan nilai yang sebelah kirinya. Oke, kita lihat. Iya. Nah, ini masih soalnya. Nah, tadi pakai konsep timbangan yang tadi tuh. Berarti kalau biar sama, kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira kita mau jumlahin yang mana dulu ya? Atau kita bisa mengurangin yang mana dulu ya? Biar kita hilangin salah satunya nih, biar sama. Yang 10 dulu Bu, hilangin. Boleh. Jadi gimana? Kalau 10-nya penulisannya jadi? Yang kanan dikurangi 10, yang kiri juga dikurangi 10 ya Bu ya. Oh iya, betul. Berarti kita bisa menghilangkan yang 10-nya dengan cara ruas kirinya dikurangi 10, ruas kanan juga dikurangi 10. Nah, hasilnya berapa jadinya? 3X sama dengan 2X dikurangi 18. Kita lihat. Nah, betul. Berarti 10 dikurang 10, 0. Yang tersisa 3X. Kemudian ini 2X-nya tetap. Terus min 8, min 10, min 18. Nah, habis itu kita hilangin yang mana lagi nih? 2X-nya, Bu. Yang 2X-nya. Oke, biar dia 2X-nya hilang harus diapakan? Berarti yang Dikurangi, Bu. kanan Dikurangi 2X. Betul, berarti yang kiri harus dikurangi 2X, yang kanan juga harus dikurangi 2X. Nah, seperti ini ya. Berapa hasilnya nih? 2X sama 1X. Iya. Sama dengan negatif 18. Oke, betul. Berarti 3X dikurang 2X itu X. 2X kurang 2X itu 0. Nah, yang tersisa adalah negatif 18. Berarti kita bisa tentukan ya, atau sudah kita temukan nih. Biar menjadi persamaan linear, kita himpunannya adalah X-nya negatif 18. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu. Iya. Iya. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya Ibu, boleh? Iya, boleh Isma. Kalau misalnya itu kan langsung X ya Ibu. Kalau nanti hasilnya dia di 2X sama dengan negatif 18. Itu gimana Ibu caranya? Nah, caranya karena nanti 2X kalau dianya di sini depannya ada 2X-nya, biar 2-nya hilang berarti harus diapain? Apa harus ditambah, dikali, atau dibagi? Kalau ada angka depan 2X-nya. Nah, iya, biar menjadi 1 atau menjadi X dia kita harus bagi dengan 2. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa kerjakan LKPD-nya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau tadi menyelesaikan persamaan linearnya, sekarang kita masuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear satu variabel. Oke, di sini ada nih permasalahannya. Mari kita mengamati. Di sini Sarina memiliki hewan peliharaan 2 ekor kucing dan 4 ekor kelinci. Kilo. Maka tentukan berat 1 ekor kucing Sarina jika berat 1 kelincinya sama dengan 2 kilo. Kira-kira ini yang mau dicari apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira kita mau nyari apa ini? Berat kucing. Iya, kita mau cari berat kucing. Nah, kita bisa pakai konsep dari persamaan linear satu variabel. Nah, untuk itu nanti ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok di LKPD yang akan Ibu berikan. Oke, ini Ibu share. Nah, udah Ibu share di grup juga ya untuk LKPD-nya. Nah, untuk pengerjaan LKPD,
di sini bisa bekerja secara kelompok. Di sini udah ada kelompoknya nih. Untuk kelompok 1 ada Gustian, Dewi, dan Isma. Kelompok 2 ada Nyanyang, Nur Hasana, dan Anissa. Kelompok 3 ada Maulana, Seli, dan Rini. Kelompok 4 ada Dani, Ratna, dan Dini. Jadi nanti kalian bisa bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Tidak, Bu. Udah paham, Bu. Tidak. Oke, baik ya. Jadi langsung kerjakan LKPD-nya. Sudah Ibu share kurang lebih ini alokasi waktunya. Nah, ini ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Ini nanti bisa dipresentasikan ya per masing-masing kelompok. Ya, silakan Nak. Kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya ke Ibu atau ke sesama temannya boleh. Baik, Bu. Jadi nanti ini kalau yang A kalian tinggal isi titik-titiknya saja. Ini masih ada bantuan nih. Nah, selebihnya kalian bisa kerjakan sendiri bersama kelompok masing-masing. Nanti kerja kelompoknya bisa bagi-bagi ya. Jangan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Maulana ngerjain yang mana Maulana? Suara saya terdengar nggak, Bu? Ya, terdengar Maulana. Nanti bagi-bagi ya sama temannya ya. Kerjakannya. Nah, ini kalau ada yang di dalam kurung ini seperti ini kira-kira gimana nih ngaliinnya nih? Ngaliin ngerjainnya gimana dapat 9-nya? Kalikan bukannya, Bu? Iya, dapat 9X-nya dikalikan ya. Jadi kalau ada tanda kurang seperti ini, kalian sudah paham konsep aljabar sebelumnya, bisa dikalikan ke dalam. Jadi 3 dikali 3X, 9X, 3 dikali 10, 30. Ininya positif. Pelangi ya Bu ya? Iya, betul. Biar gampang ingatnya kali pelangi. Nah, mungkin nanti kita presentasinya kita bagi-bagi aja ya. Untuk kelompok 1 nanti bisa presentasiin A dan B, kelompok 2 yang C dan D, kelompok 3 yang E dan F, dan nanti kelompok 4 yang ini, yang soal ceritanya. Tapi untuk dikerjakannya bisa mengerjakan semuanya. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2, Yang Nur Hasana sama Anissa. Udah sampai nomor berapa, Nak? Sudah, Bu, yang permasalahan 1. Anissa sudah permasalahan 1, tinggal yang permasalahan 2 ya. Iya, Bu. Ini kelompok 4 udah sampai mana? Sudah, Bu. Baru sampai D, Bu. Sampai D, luar biasa. Dilanjutkan ya. Ibu minta nanti kalian aktif pada saat temannya presentasi, yang lainnya menanggapi. Ya, Bu. Ibu mau bertanya. Iya, boleh Seli. Yang poin C, apakah hasilnya memang pecahan
Saya takut salah hitung. Iya, betul. Hasilnya pecahan. Oh iya, ya udah, makasih Bu. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, yang ini yang masalah 1. Ini tuh masalah 1 yang tadi Ibu tanyakan pada PowerPoint tadi. Ini juga sudah Ibu bantu untuk melengkapi titik-titiknya. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Cek. Iya. Bagaimana? Apa sudah ada yang siap untuk presentasi ini kelompok 1? Gustian katanya, Bu. Kelompok 1 ada Gustian, Dewi, sama Isma. Boleh. Siapa nih perwakilannya? Pak Gustian? Mau presentasi Gustian, mewakili kelompok 1? Boleh Bu, saya Boleh. presentasi mewakili kelompok 1. Jadi hasil diskusi kami untuk yang nomor 1 itu 3x tambah 5 sama dengan 2x min 2. Kemudian 3x tambah 5 dikurang 5 sama dengan 2x kurang 2 dikurangi 5. Ya. Yang ini ya 5 ya Bu. Ya, betul. Kemudian di sini 3x apa? Di sini langsung isikan Ini bukan. variabelnya saja, ini dikurangi boleh. Oh iya, 3x dikurangi 2x sama dengan 2x dikurangi 2x min 7. Jadi 3x dikurangi 2x sama dengan x. Kemudian 7-nya jadi x sama dengan min 7. Begitu Bu? Ya, lanjut. Nanti kita bahas bersama ya. Ya. Satu nomor atau dua Bu? Yang B boleh satu kelompok yang 2 B. nomor. Iya. Oh boleh Bu. Untuk yang B 5x ditambah 4 sama dengan 3x. Ini tuh dikurang ya Bu? Ini di yang mana ya? Yang ini ditambah. Ditambah 16. Kemudian 5x dikurangi 3x sama dengan 16 kurangi 4. Di sini ada 2x dikurang 2x ini per 2x. 2x per 2x. Dikurang berapa ini? Dikurang. Ini kurang lengkap ya ininya nih. Iya Bu, jadi saya kebingungan. Iya ini. Wah, Ininya bergeser ini. Iya. Ini berarti ininya sisa. Itu harusnya nggak per ya Bu. 2x Iya, ininya. sama dengan 12. Jadi 2x sama dengan 12 dibagi 2. Jadi x-nya itu sama dengan 6. Bu. Iya, terima kasih Gustian. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin menanggapi kira-kira yang sudah disampaikan oleh Gustian sudah benar belum ya? Benar Bu, sudah sama. Sudah sama ya, sama Iya, Bu. kerjaan kalian? Iya, sama. Iya, jadi Ibu jelaskan kembali untuk yang A, ini X-nya bernilai min 7, dan untuk yang B, X-nya bernilai 6. Ya, terima kasih Gustian. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut ke kelompok 2.
Kelompok 2 ada Nyanyang, Nur Hasanah, sama Anissa. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Boleh, Bu. Siapa? Nur Hasanah ya? Ya, Oke, yang C sama yang D ya. ya, Bu. Yang Oke. untuk nomor C itu langkah pertama sampai langkah ke berapa itu? 1, 2, 3. Sama ya, Bu, di sana udah ada. Di langkah keempatnya, kita 9X ditambah 30 dikurangi 30 sama dengan 4X dikurangi 6 dikurangi 30. Kemudian langkah berikutnya 9X sama dengan 4X dikurangi 36. Kemudian 9X kita kurangi sekarang yang 4X-nya ya, Bu. Kemudian Ya. 9X dikurangi 4X sama dengan 4X dikurangi 4X dikurangi 36. Maka hasilnya 5X sama dengan negatif 36. X sama dengan negatif 36 dibagi 5. Jadi negatif 7,2. Betul, Bu? Nah, oke. Nanti kita bahas bersama ya. Kita lanjut dulu Ya. coba yang D. Nah, kalau yang D, 9Z dikurangi 12 sama dengan 5 ditambah 8Z ya, Bu. Ya. Nah, itu yang titik-titiknya ditambah 12. Kemudian yang tahap kedua itu di pinggir 8Z itu berarti 17. Nah, kemudian di langkah berikutnya 17 ditambah 8Z dikurangi 8Z. Maka hasilnya Z sama dengan 17. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Nur Hasanah sudah berani presentasi ya, luar biasa. Nah, teman-teman ada yang mau menanggapi apakah yang C dan D-nya sudah sesuai nih sama jawaban kalian? Sudah, Bu. Sudah, sama ya jawabannya, betul. Tadi yang C itu jawabannya pecahan. Negatif 36/5. Boleh sampai situ boleh, atau kayak Nur Hasanah tadi dijadiin desimal juga boleh, nggak apa-apa. Nah, yang D-nya juga Z-nya adalah 17, betul. Terima kasih Nur Hasanah dan kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada Maulana, Sally, sama Rini. Ini siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Sally. Yang E dan F. Siap, Bu. Yang E itu 3X ditambah 6 sama dengan 6X min 8. Kemudian ruas kanan dan kirinya dikurang 6X sehingga menghasilkan ruas kiri dan kanannya dikurangi 6 sehingga menghasilkan 3X sama dengan 6X min 14 gitu ya. Ya, lanjut. Sehingga hasilnya X sama dengan 14/3. Betul, Bu? Betul. Oke, lanjut dulu. Negatif atau Oke. enggak tadi X-nya? Positif, Bu. Oke. Oke. Coba lanjut Untuk yang dulu. nomor 4, langkahnya sama seperti tadi, Ibu. Menghasilkan Y sama dengan 1/10 ketika sudah disederhanakan, Bu. Betul? Negatif atau positif? Positif, Bu. Oke, coba ya kita tanya teman-teman. Yang untuk tadi E, jawaban X-nya positif 14/3 ya, tadi Sally ya? Iya, Bu. Ya, teman-teman kira-kira betul atau ada yang berbeda? Ada yang sama atau berbeda jawabannya yang E? Teman-teman ada yang sama atau beda jawabannya sama kelompok 3 untuk yang E? Iya. Sama, Bu. Oke. Bu. Nah, selanjutnya yang F. Tadi jawabannya 1/10. Sama jawabannya?
Oke, terima kasih buat kelompok 3, tepuk tangan ya, sudah berani untuk presentasi. Oke, kita lanjutkan nih yang terakhir untuk masalah yang pertama nih yang tadi. Untuk kelompok 4 ada Dani, Ratna, dan Dini. Kira-kira siapa nih yang ingin presentasi? Saya, Bu. Iya, Dani, silakan. Iya, baik, Bu. Saya coba jawab ya, Bu. Saya bacakan dulu soalnya. Baik. Sarina memiliki hewan peliharaan 2 ekor kucing dan 4 ekor kelinci. Dia ingin menimbang berat kedua peliharaannya sehingga 2 ekor kucing ditambah 4 ekor kelinci sama dengan 14 kg. Tentukan berat kucing Sarina jika berat satu kelinci sama dengan 2 kg. Nah, yang diketahuinya dari soal berat 2 ekor kucing ditambah 2 ekor kelinci itu sama dengan 14 kilo ya, Bu. Ya. Kemudian berat 1 ekor kelinci sama dengan 2 kilo. Jawabnya adalah misalkan kita misalkan dulu ya, Bu, Ya. si seekor kucing ini dengan X. Maka didapat berat 4 ekor kelinci itu berarti 4 dikali 2 kg ya, Bu. Jadi Ya. sama dengan 8 kg. Maka didapat persamaannya kita ganti ya, Bu, yang tadi ya, Bu. Berapa? 2X tambah Bisa 4. diganti variabel Oh ya, kucingnya. ya, Bu. Ya, 2X 2X tambah 4Y sama dengan 14 kg. Berarti 4Y-nya diganti ya, Bu, dengan 2 kg. Iya. Jadi 2X tambah 8 sama dengan 14. Kemudian kita hilangkan, Bu, si 8-nya. Iya, oke. Caranya dikurangi ya, Bu. Yang di kiri kurangi 8, yang di kanan juga dikurangi 8. Oke. Jadi didapat 2X sama dengan 14 kurangi 8 itu 6. 2X sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan ya 6 dibagi 2 sama dengan 3 kilo. Jadi berat 1 ekor kucing itu 3 kg. Iya, terima kasih Dani sudah berani untuk presentasi. Untuk teman-teman yang lain dulu nih, ada yang ingin menanggapi nggak dari hasilnya Dani tadi? Sama atau ada yang berbeda? sama, Bu. Sama, oke, betul ya. Jadi hasilnya itu untuk si kelincinya itu berat 1 ekornya 3 kilo. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat penjelasannya. Nah, kita selesaikan masalah yang tadi ini, betul. Jadi di sini akan penyelesaiannya berat 2 ekor kucing plus 4 ekor kelinci 14 kilo. Terus berat 1 ekor kelincinya di sini 2 kilo. Nah, kita misalkan dulu nih. Misalkan X adalah berat seekor kucing. Karena kita nggak tahu seekor kucing itu beratnya berapa. Jadi kita misalkan dengan X. Kemudian jika berat 1 ekor kelincinya 2 kilo, jadi di sini sudah diketahui nih 1 ekor kelinci 2 kilo, maka berat kelinci 4 dikali 2 kilo. Kenapa harus dikali 4? Ada yang tahu? Kenapa di sini 4 dikali 2 kilo? Karena ada 4 ekor kelinci. Iya. Betul, karena kelincinya ada 4, 1 ekornya 2 kilo. Berarti kalau kali 4 ekor berarti 8 kilo ya berat seluruh kelincinya. Nah, baru kita selesaikan persamaannya. Nah, di sini kita buat nih 2X plus 8 sama dengan 14. Kemudian kita hilangkan ruasnya yang bernilai 8 dengan cara dikurang 8, sebelah kanannya juga dikurang 8. Maka hasilnya yang kiri 2X sama dengan yang kanan 6. Nah, seperti yang tadi ditanyakan Isma.
di sini depannya ada 2 nih. Biar hilang berarti harus kita bagi. Bukan biar hilang ya, jadi biar dia jadi X atau di sini satu variabel koefisiennya 1 berarti harus kita bagi. Jadi 2-nya dibagi dengan 2, sebelah kanannya pun juga harus dibagi 2. Jadi 2X bagi 2 nilainya X, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka berat 1 ekor kucing Sarina yaitu 3 kilo. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham ya? Paham, Bu, Baik, paham. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita dapat apa? Yang pertama? Tambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, menambahkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, iya. Jadi kesimpulannya itu ya, untuk menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel, kita bisa menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau seperti tadi kita bisa mengalihkan atau membaginya dengan bilangan yang sama. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, coba kita refleksikan apa sih yang sudah kalian dapat hari ini, atau apa sih yang kalian rasakan nih selama pembelajaran hari ini. Ibu minta untuk refleksikannya Dewi deh, boleh coba direfleksikan hari ini pembelajarannya seperti apa? Wah, menyenangkan ya Bu. Jadi saya juga tahu ternyata untuk buat seimbang itu bisa menambahkan dan mengurangi atau mengalihkan dan membagi. Senang Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, berarti hari ini pembelajarannya luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini pas jalan pulang nggak ketinggalan di sekolah ya. Jadi tetap dibawa nih sampai besok-besok dan seterusnya. Nah, untuk itu supaya kalian lebih jago lagi, ini ada hadiah buat kalian. Nah, ada latihan soal ya. Jadi supaya kalian lebih jago lagi nih matematikanya, kita berlatih terkait persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita pakai link Google Form yang telah dibagikan. Terus silakan kerjakan selama 15 menit. Oke, mungkin ya, sekian mungkin pembelajaran hari ini. Ibu berpesan apa yang sudah didapat hari ini bisa kalian ulangi di rumah, kemudian kalian baca materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu mengenai PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau hari ini kita bahas persamaannya, pertemuan besok kita membahas pertidaksamaannya. Jadi kalian belajar dulu di rumah ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri, kita berdoa lagi. Minta tolong untuk Gustian berdoa kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Iya, dulu. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu.